Hai adik-adik, kelas 7. Ya, kalian kelas 7 yang sedang belajar di rumah tentunya sedang menantikan tugas dari guru-gurunya, terutama tugas matematika kelas 7 ya. Nah, sekarang saya akan membantu kalian untuk memahami materi tentang perbandingan. Nah, di sini khusus perbandingannya adalah tentang perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai ya. Oke, sekarang kita akan bahasnya tentang perbandingan senilai dan berbalik nilai. Apa saja sih yang harus diketahui dari perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai, gitu ya. Nah, kita tulis dulu perbandingan. Nah, perbandingan yang akan kita bahas adalah perbandingan yang gimana? Perbandingan yang senilai dan berbalik nilai. Kasih kurung dulu ya. Nah, oke. Perbandingan senilai dan berbalik nilai. Nah, ini sangat mudah sebetulnya ya, cara mengerjakan perbandingan yang senilai dan berbalik nilai. Tetapi ingat, kalian harus tahu dulu mana yang perbandingan senilai, mana yang perbandingan berbalik nilai. Nah, ini ada dua ya. Ada yang senilai, ada yang berbalik nilai. Berbalik nilai. Oke, senilai. Senilai itu kayak gini misalkan ya. Taruh ada perbandingan, misalkan perbandingannya adalah A banding B, lalu P banding Q gitu. Ya. Sini sama nih yang perbandingan berbalik nilainya. Misalkan ada A banding B, P banding Q. Nah, dikatakan senilai jika gini. Jika A ke P-nya turun, maka B ke Q-nya juga harus turun. Tetapi kalau misalkan A ke P-nya naik, maka ini pun harus naik gitu ya. Jadi turun dua-duanya, naik dua-duanya. Berbeda hal dengan berbalik nilai. Kalau berbalik nilai, kalau yang satu turun, berarti yang satunya naik. Ya, kebalikannya nih. Kalau misalkan ini naik, berarti yang di sininya apa? Turun. Itu perbandingan berbalik nilai. Nah, dalam soal-soal berikutnya biasanya dalam bentuk soal-soal cerita, kita harus menentukan mana yang senilai, mana yang berbalik nilai. Kenapa? Karena kalau dalam pengerjaannya mah sangat gampang gitu ya. Gampang banget bener. Kalau mana yang senilai, mana berbalik nilai. Nah, yang agak susah itu apa? Agak susah itu adalah untuk menentukan mana dia yang senilai, mana dia yang berbalik nilai ya. Nah, oke, kalau untuk mengerjakannya seperti ini. Kalau dia misalkan senilai ya, kalau dia senilai itu tinggal kali silang saja. Misalkan ya A banding B, di sini terus P banding Q, yang ditanyakannya Q. Ya tinggal dikali silang saja. Q itu sama saja dengan kali silang B ke P, berarti B ke P dibagi dengan A, itu kali silang ya. Ingat, yang senilai itu tinggal dikali silang. Tetapi kalau dia keadaannya berbalik nilai, maka kalau misalkan yang ditanyakannya Q, ini tinggal kali lurus. Kali lurus itu artinya apa? A kali B per P gitu ya. Tinggal A dikalikan dengan B per P. Yang satu kali silang kalau dia senilai, yang kedua berbalik nilai mah di apa? Dikali lurus. Itu adalah cara pengerjaannya. Nah, tugas kita sebetulnya adalah apa? Harus memilih dulu apakah soal-soal itu adalah soal-soal yang senilai atau yang berbalik nilai gitu ya. Kalau cara pengerjaannya gampang, hanya ini aja gitu. Senilai tinggal di apa? Senilai itu tinggal dikali silang, kalau berbalik nilai tinggal dikali lurus. Nah, sebagai ilustrasi kayak gini nih, kalau misalkan dia senilai atau berbalik nilai ya. Contohnya misalkan kayak gini. Misalkan si A ini bepergian dari rumah. Wah, kita gambarkan rumah ya, rumah yang paling bagus. Oke, nah si A bepergian misalkan ke rumah si B. Bepergian ke rumah si B. Nah, ini rumah si B-nya agak kecil karena kan jauh katanya ya. Wah, gitu ya. Kok sama-sama aja? Ya nggak apa-apa. Ini rumah si B. Misalkan jaraknya ternyata hanya 2 km. Nah, dia bepergian misalkan menggunakan apa ya, sepeda motor misalkan. Kalau sepeda motor 2 km, nah ternyata dia habis berapa? Habis 2 liter.
Jadi pakai sepeda motor dengan jarak 2 km, ternyata pas dilihat bensinnya habis berapa? Habis 2 liter. Nah, bandingkan dengan si A yang tadi, yang ini. Dia pergi misalkan ke rumah si C. Si A-nya pergi ke rumah si C, tapi jaraknya ternyata dia misalkan lebih jauh, 8 km misalkan. Nah, logika kalian, kalau tadi si A pergi ke B dengan jarak 2 km saja habis 2 liter, kalau si A ke C yang jaraknya 8 km, kira-kira si bensinnya nambah banyak atau sedikit kebutuhannya? Iya, tentunya apa? Nambah banyak. 2 km habisnya 2 liter. Kalau 8 km berarti habisnya akan banyak. Tuh, 2 kilometer jaraknya, 8 km itu naik jaraknya kan, berarti kalau kebutuhan 2 liter pasti nanti kebutuhannya juga akan lebih dari 2 liter, artinya naik. Jadi yang satu naik, jaraknya, kebutuhannya pun naik, dari 2 liter akan lebih dari 2 liter, maka itu yang disebut dengan apa? Perbandingan senilai, gitu ya. Oke, paham? Nah, yang satu lagi berarti ilustrasi untuk yang perbandingan berbalik nilai. Nah, perbandingan berbalik nilai ilustrasinya seperti ini. Misalkan ya, tadi kalau misalkan si A ke si B dengan jaraknya 2 km, ternyata misalkan nah kalau yang ini mah berhubungan dengan kecepatan. Misalkan si A ke si B dengan jarak berapa tadi? Jaraknya sama ya, misalkan 2 km. Nah, ternyata dia mengendarai dengan kecepatannya, wah, kecepatannya misalkan berapa ya? 60. Jangan ngebut-ngebut ya. 60 km per jamnya. Jaraknya 2 km, 60 km per jam. Ternyata dia sampai berapa jam? 60 km per jam. Ya, ternyata kalau 2 km, taruhlah dia misalkan ya, nyampainya itu dalam waktu misalkan 2 jam. Nah, nyampe 2 jam. Tetapi kalau misalkan si A ke si B itu dengan 2 km, pingin nyampainya itu pingin agak cepat, nggak 2 jam. Pingin nyampainya itu pingin berapa jam ya kira-kira? Pingin 1 jam atau 1,5 jam gitu ya. Lebih awal, misalkan pinginnya 1,5 jam. Jadi si A ke si B dengan 2 km, nyampainya pingin nggak 2 jam, tapi pingin misalkan 1,5 jam, jadi lebih awal, 1,5 jam. Berarti apa coba? Kecepatannya apakah ditambah atau dikurang? Pasti kecepatannya harus ditambah. Pasti ini si kecepatannya itu harus lebih dari 60 km per jam ya. Lebih dari 60 km per jam. Ya benar kan? Tuh lihat. Waktunya berkurang tetapi kecepatannya bertambah, yang satu kurang, yang satu nambah. Itu ilustrasi untuk perbandingan berbalik nilai ya. Jadi kelihatan kan, yang satu tadi kalau naik, yang keduanya naik, yang kedua kalau satu naik, satu turun, maka itu disebut dengan perbandingan berbalik nilai. Oke ya, sip. Untuk ilustrasinya kita lanjutkan nanti ke contoh ya. Baiklah adik-adik, kita lihat contoh soalnya ya. Contoh soal tentang tadi perbandingan senilai dan berbalik nilai ya. Contohnya. Oke. Contoh soal yang pertama. Kurung dulu ya supaya kelihatan. Oke, contoh soal yang pertama ya gini misalkan. Contoh soal yang pertama misalkan gini ya, usia misalkan. Perbandingan misalkan ya. Perbandingan gitu ya. Usia A banding B, misalkan perbandingannya adalah 1:2. Sedangkan perbandingan usia B banding C misalkan 3:4. Nah, jika
jumlah ketiga orang tersebut, jika jumlah usia ketiga orang tersebut, usianya ya, jika jumlah ketiga orang tersebut, nah usianya sini aja, jika jumlah usia ketiga orang tersebut adalah 34 tahun misalkan ya, nah maka pertanyaannya gini, selisih usia si B dan si C adalah, nah itu. Coba kita perhatikan, ini yang senilai atau berbalik nilai gitu ya. Nah, kita coba jawab ya. Jawab. Perbandingan usia A dengan B 1:2, sedangkan perbandingan usia B banding C 3:4. Nah, kita main logika nih. Kalau misalkan si A usianya 1:2, nah taruhlah si A itu usianya 1 tahun, si B-nya itu 2 tahun. Kalau si A itu usianya 4 tahun, apakah si B tetap 2 tahun? Atau turun dari 2 tahun? Pastinya apa? Nah, naik. Jadi kalau si A naik, si B pun naik. Nah, dengan logika itu berarti kalian sudah tahu tadi kan, bahwa yang kalau dua-duanya naik atau dua-duanya turun, maka itu dikatakan perbandingan senilai. Maka kasus soal nomor 1 ini adalah perbandingan yang senilai. Nah, kita lihat, tetapi ini harus apa dulu? Si A, B, C-nya kan ketiga nih, berarti si A, B, C-nya itu harus tahu dulu. Harus tahu dulu perbandingan antara A banding B banding C, gitu ya. Nah, untuk mengetahui itu kita perhatikan tadi A banding B itu berapa? 1:2 ya. Di sisi yang lain apa? B banding C berapa? 3:4. Di sini ada irisannya ya. Nih, ini irisannya berarti di B. Nah, di sini kan, supaya si B-nya sama antara buat yang A dengan buat yang C, maka kita tinggal apa? Lihat aja perbandingannya, tinggal kali silang. Yang ini kalikan 3. Ya, berarti semuanya di sini kalikan 3. Terus yang sebelah sini kalikan berapa? Kalikan 2. Ya, tinggal dibalikin doang. Oke. Nah, sekarang berarti kalau yang sebelah sini kali 3 berarti A banding B banding C. A-nya 1 kan, kali 3 jadi berapa? 3 gitu. B-nya kalau kita kalikan 3 jadi berapa? Kali 3 jadinya 6. Yang sebelah sini juga kan 3 kali 2 berapa? 6. Ya, sama-sama sekarang ya. Yang C-nya berarti, C-nya berapa tuh? 4 kali 2 berapa? 4 kali 2 berarti 8. Jadi perbandingan antara A banding B banding C itu 3:6:8. Lalu yang diketahui apa di sini? Jumlah usia mereka berapa? 34 tahun. Yang ditanyakan apa? B dan C gitu ya. Selisih B dengan C. Nah, tanyakannya kayak gitu ya. Ditanyakan per diketahuinya apa? Jumlahnya. Berarti jumlah keseluruhannya. Jumlah A tambah B tambah C dikali, nah berapa tuh? Dikali dengan usianya berapa tadi? 34 tahun. Baiklah, sekarang tinggal B kurangi C. Oke, B kurangi C nya berarti 6 kurangi 8, selisih ya, selisih. Berarti antara B selisihnya dengan C berapa tuh? 6 dan 8 selisihnya berapa? 2 per A tambah B tambah C. A tambah B tambah C, 3 tambah 6 tambah 8. 3 tambah 6 9 tambah 8 berapa? 17. Dikalikan berapa? Dikalikan 34 tahun gitu ya. Berarti ini jadi berapa nih? 34 17. Berapa nih? Bisa ya? Ini 2. Jadi selisihnya berapa? Ternyata selisihnya jadi 4 tahun gitu ya. Tuh, gitu. Ini contoh soal yang perbandingan senilai. Oke? Berikutnya contoh yang kedua ya. Contoh yang nomor 2. Contoh nomor 2. Oke, contoh nomor 2-nya kayak gini misalkan ya. Suatu pekerjaan, misalkan suatu pekerjaan. Suatu pekerjaan dapat diselesaikan
diselesaikan dalam berapa hari ya, misalkan 24 hari. 24 hari oleh 16 orang. Oke, oleh 16 orang. Nah, jika pekerjaan itu misalkan akan diselesaikan pinginnya asalnya 24 hari nih, pinginnya misalkan lebih cepat nih, 16 hari, maka banyak pekerja harus berapa gitu ya, maka banyak pekerja berapa. Oke, kita tadi harus logika dulu kan. Nih 24 hari 16 orang. Kalau ingin lebih cepat berarti orangnya harus ditambah. Waktunya berkurang, orangnya nambah. Maka itu disebut dengan kasus yang perbandingan berbalik nih nilai ya. Jawab, karena ini kasusnya perbandingan berbalik nilai, berarti gini. 24 hari tadi berapa orang? 16 orang kan. Lalu sekarang pingin berapa hari? 16 hari. Nah, ininya berapa? Itu kan ya orangnya. Tadi tinggal apa? Kalau perbandingan berbalik nilai itu tinggal kali lurus. Berarti tinggal 24 dikaliin 16 dibagi dengan 16. Gampang ini ya. Sret, tinggal berapa nih? 24 orang. Ternyata tinggal butuh berapa orang? 24 orang. Tuh, gitu ya. Tadi ingat, gampang kan cara mengerjakannya, tetapi kita harus apa dulu? Harus tahu dulu apakah itu perbandingan senilai atau perbandingan berbalik nilai. Oke, sip ya.